Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kelompok 6 terdiri dari Arda Fatia Asri dengan NPM 180, Agil Diah Febrian 110, Jihan Rahmawati 170, Oriza Novandi Alfirdaus 057, Diah Permata Khairunisa 141, dan Suci Nurhayati 038. Kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Pendekatan Metode, Media serta Pemanfaatan Inovatif dan Kreatif pada Ruang Lingkup SD pada mata kuliah Pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Yesi Budiarti MPD. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum dengan cangkupan teoritis tertentu. Pendekatan pembelajaran di SD yaitu ada dua. Yang pertama, pendekatan konsep. Pendekatan ini bergantung pada apa yang diajarkan guru berupa bahan atau isi pelajaran dan lebih bersifat kognitif. Yang kedua, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses ini menekankan pentingnya kebermaknaan belajar untuk mencapai hasil yang memadai. Pendekatan pada pembelajaran IPS SD yaitu ada 4. Yang pertama, pendekatan exposition, berorientasi nilai dan sikap. Kedua, pendekatan analitik keteladanan. Ketiga, pendekatan kajian nilai. Keempat, pendekatan integratif konsep dan nilai. Jenis pendekatan pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu student center dan teacher center. Nah, apa sih perbedaan antara keduanya? Student center ini berfokus pada siswa, yang lebih menjadikan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan teacher center lebih berfokus kepada gurunya dan guru yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan guru atau siswa dalam mengolah informasi berupa fakta, data, atau konsep pada peristiwa belajar mengajar yang mungkin terjadi dalam suatu strategi. Metode pembelajaran IPS di SD ada 7, yaitu ada metode ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi, pemberian tugas, karya wisata, dan metode sosiodrama. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima sehingga mampu membantu merangsang siswa agar dapat menyerap materi pembelajaran dengan lebih baik. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Kedua, media audio. Ketiga, media audiovisual. Dan yang terakhir, media multimedia. Contoh media pembelajaran: 1. Media gambar, 2. Media peta dan globe, 3. Media papan tulis, 4. Media herbarium, 5. Media grafik. Fungsi media pembelajaran: 1. Alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat guru menyampaikan pelajaran. 2. Alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh siswa dalam proses belajarnya. 3. Mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Misalnya A. Objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan renta gambar, film, bingkai film, dan model. B. Objek yang kecil dapat dibantu dengan proyektor mikro, film, dan gambar. C. Kejadian atau peristiwa masa lalu dapat ditampilkan kembali lewat film, video, foto. D. Objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model gambar. 4. Menimbulkan sikap yang unik pada setiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda. Dalam pemilihan dan penentuan media harus mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain yang pertama
pertama, objektivitas dalam memilih media perlu meminta saran atau pendapat dari teman sejawat, bukan berdasarkan keinginan pribadi guru. Yang kedua, program pembelajaran harus sesuai dengan pokok bahasan yang akan disampaikan. Yang ketiga, sasaran program harus tepat sasaran dengan menyesuaikan usia siswa agar sesuai dengan kemampuan intelektualnya. Yang keempat, situasi dan kondisi harus melihat sarana dan prasarana sekolah serta situasi dari kondisi siswa. Yang kelima, efektivitas dan efisien penggunaan dapat mempertimbangkan apakah media tersebut dapat menyerap siswa dalam pembelajaran, dan efisienkah jika dilihat dari beberapa banyak kira-kira pengeluaran tenaga, waktu, dan biaya. Jenis-jenis media. Yang pertama ada alat pengajaran, contohnya papan tulis, papan pamer, mesin pengganda, dan lain sebagainya yang digunakan oleh guru untuk mengajar. Yang kedua, ada media cetak, contohnya buku, majalah, surat kabar, jurnal, buletin, pamflet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, media visual, contohnya transparansi, slide, film strip, grafik, chart, model dan realia, gambar, foto, peta, graf, dan lain sebagainya. Yang keempat, media audio, contohnya tape recorder, pita suara, piringan hitam, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada media audio visual, seperti misal televisi, VCD, film suara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, masyarakat sebagai sumber belajar, seperti misalnya ada narasumber, tokoh masyarakat, dinamika kehidupan dalam masyarakat. Sumber ajar pembelajaran. Sumber belajar adalah segala sesuatu atau data yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, sebagai kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Fungsi sumber belajar. Terdapat 5 fungsi sumber belajar IPS secara umum. Yang pertama adalah fungsi riset dan teori. Kedua, fungsi desain. Ketiga, fungsi produksi dan perumpamaan. Keempat, fungsi evaluasi dan seleksi. Dan yang terakhir adalah fungsi organisasi dan pelayanan. Selanjutnya, manfaat sumber belajar IPS SD. Manfaat sumber belajar IPS SD yang pertama, dapat memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. Ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala dalam sajian yang ada di dalam ruang lingkup proses pembelajaran. Keempat, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Kelima, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan terhadap suatu instruksional serta dalam ruang lingkup makro. Yang keenam, dapat merangsang untuk berpikir dan bersikap serta berkembang lebih lanjut. Sekian materi dari kami. Jika kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.